Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar sahabat Genpi? Semoga senantiasa semangat dan terus berkarya. Oh ya sahabat Genpi, kali ini kita akan belajar tentang turunan. Turunan atau lebih dikenal diferensial itu adalah salah satu cabang materi untuk kalkulus. Tentunya di mata kuliah dasar umum bagi teknik maupun MIPA ini merupakan hal yang biasa ditemui. Oke, baik, kita akan coba pahami sahabat generasi pintar Indonesia untuk memahami turunan. Baik, sahabat Genpi semua, kita akan memahami tentang rumus-rumus turunan terlebih dulu. Di sini kalau seandainya ada satu fungsi A kali X pangkat N, turunannya atau F aksen simbolnya ya, itu adalah dengan menurunkan N ke bawah. Ya, jadilah seperti ini. Kemudian pangkatnya itu berkurang 1, jadi N kurang 1. Nah, begitupun ketika X itu berfungsi sebagai suatu fungsi tersendiri yaitu U pangkat N. N-nya kita turunkan menjadi di sini, kemudian pangkatnya itu dikurang 1 ya. Dikurang 1 kemudian dikalikan dengan U aksen atau turunan dari U-nya sendiri. Dan yang ketiga, bagaimana hanya kalau perkalian. Kalau perkalian itu adalah penjumlahan dari turunan dan juga fungsi yang awal, yaitu U aksen kali V tambah VU kali V aksen ya. Kemudian yang keempat itu ada terkait dengan pembagian ya. Pembagian U dibagi dengan V. Nah, dua fungsi dibagi berarti menjadi U aksen kali V min V aksen kali U dibagi dengan V kuadrat. Atau di sini turunannya berupa rumus-rumus seperti ini, tentunya kita tidak cermati saja bentuk-bentuknya. Semakin sering tentunya akan semakin ingat tentunya kan. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya itu adalah mengenai turunan dari fungsi trigonometri. Kalau ada fungsi trigonometri diturunkan, kalau sin menjadi cos, kemudian kalau cos menjadi min sin, kemudian dari tangan menjadi secant kuadrat ya. Demikian itu untuk rumus-rumus dalam turunan. Bagaimana hanya dengan contoh-contoh yang kita hadapi bisa kita lihat di sini. Untuk contoh nomor 1, selagi masih bisa diuraikan, kita uraikan yaitu dengan cara dikalikan ke dalam ya. X kali X kemudian X kali 7. Jadi fungsinya itu akan menjadi X kuadrat tambah 7X. Dan kalau kita cari turunannya, F aksen X-nya itu adalah 2 kita turunkan. Ini awalnya 1 kali 2 kali X pangkat 2 kurang 1 tambah 7 kali 1 kali X 1 kurang 1. Jadi kalau tidak diketahui di sini pangkat 1. Nah, 1 kurang 1 itu adalah 0, sehingga X pangkat 0 adalah 1. 7 kali 1 kali 1 itu adalah tetap 7. Kemudian yang ini 2, X pangkat 2 kurang 1 itu 1, jadi 2X. Inilah nilai dari turunan fungsi untuk contoh yang pertama. Bagaimana dengan contoh yang kedua? Nah, di sini kita lumayan complicated, bisa juga sama seperti cara yang di atas, yaitu dengan kali uraikan ya, kali pelangi. Bisa juga dengan cara ini kita misalkan U, ini kita misalkan V ya. Coba kita dengan metode yang kedua yaitu U dan V. Nah, U-nya itu adalah X pangkat 3 tambah 1. Ketika diturunkan, U aksennya menjadi 3X kuadrat ya. Kalau 1 karena dia bilangan konstanta itu nilainya kalau diturunkan menjadi 0. Berarti tidak perlu kita tulis di sini ya. Nah, sekarang bagaimana dengan P? V itu adalah X kuadrat kurang 7. Kalau seandainya kita turunkan, V aksennya itu adalah X kuadrat menjadi 2X dan min 7 tentunya jadi 0. Nah, bagaimana halnya dengan fungsi Fx itu adalah U kali V, turunannya rumusnya adalah U aksen kali V tambah V aksen kali U ya. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. U aksennya itu adalah 3X kuadrat, kemudian V itu adalah X kuadrat min 7 tambah V aksennya itu adalah 2X, kemudian U-nya adalah
X pangkat 3 tambah 1. Oke, habis itu barulah kita kalikan ke dalam. 3x kuadrat kali kemari itu menjadi 3x pangkat 4. Kemudian 3x kuadrat kali kemari menjadi min 21x pangkat 2. Kemudian yang ini tambah 2x kali ke dalam lagi, yaitu menjadi 2x pangkat 4. Kalikan ke dalam lagi tambah 2x. Nah, ini ada hal yang sama, 2x pangkat 4, 2x pangkat 4 kita satukan, 3 apel tambah 2 apel menjadi 5 apel ya. Oke, min 21x kuadrat, kemudian ini plus 2x. Oke, inilah jawaban untuk contoh nomor 2. Nah, di sini ada contoh nomor 3. Di contoh nomor 3 ini kita bisa lihat fx adalah 6x kuadrat tambah 7 pangkat 3 ya. Nah, di sini berarti tinggal diproses saja ya, yaitu sebagai u pangkat n ya. Jadi kalau kita lihat di sini fx sama dengan u pangkat 3 ya. Jadi 6x kuadrat tambah 7-nya pandang sebagai u. Jadi turunannya kalau kita tentukan itu adalah di sini kalau nggak diketahui berarti 1 ya. Berarti 3 kali 1 u pangkat 3 kurang 1 kali u aksen ya. Sehingga ini menjadi ya 3 kali u pangkat 2 kali u aksen. Nah, kalau demikian berarti 3 kali 6x kuadrat tambah 7 pangkat 2 dikali dengan u aksen. U aksennya turunan di dalamnya ya, itu menjadi 12x, 7-nya kalau diturunkan menjadi 0 ya. Nah, seperti ini. Kalau kita tuntaskan, ini 3 kali 12x-nya itu menjadi 36x dikali dengan 6x kuadrat tambah 7. Oke, untuk contoh nomor 3 saya pikir udah cukup. Bagaimana contoh nomor 4? Ada di samping ini ya. Di sini kita bisa lihat fx adalah pembagian ya, pecahan, itu x dibagi x min 1 ya. Kita bisa menggunakan di sini ini sebagai u, ini sebagai v ya. Jadi kalau u per v sesuai dengan rumus itu ada tersendiri, maka kita tentukan u-nya sama dengan x sehingga u aksennya menjadi 1 ya. Dan yang kedua v-nya itu adalah x min 1 sehingga v aksen itu adalah 1. Ya, x yang diturunkan jadi 1, min 1 itu kan jadi 0 ya. Kemudian untuk menentukan f aksen x-nya kita uraikan rumusnya, u aksen kali v kurang v aksen kali u dibagi dengan v kuadrat ya. Nah, kita uraikan, u aksennya itu bernilai 1, v-nya itu bernilai x min 1, kemudian v aksennya itu adalah 1, u-nya itu adalah bernilai x dibagi dengan v-nya itu adalah x min 1 kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Ini jadinya x min 1 kali x itu adalah min x dibagi dengan x min 1 kuadrat. Kita lihat di sini x kurang x itu menjadi 0 tentunya ya, sehingga tinggal min 1 per x min 1 kuadrat. Oke, baik, itu 2 soal untuk contoh 3 dan juga contoh 4 ya. Semoga senantiasa lancar dalam mengerjakannya. Nah, di sini kita bisa lihat contoh 5 yaitu seperti ini ya, akar x tambah 1 per akar x kuadrat ya. Nah, itu aksennya ditanyakan ya berapa. Hanya saja di sini bentuk akar ini terkadang membuat kita agak lebih ekstra ya. Kok kenapa bentuk akar gitu ya, tapi ya coba aja kita kerjakan. Nah, di sini dengan cara pemisahan u dulu ya. U-nya itu ada yang dalam yaitu akar x tambah 1 per akar x. 1 per akar x itu artinya dia 1 per x pangkat setengah ya. Oke. Demikian juga untuk yang ini menjadi x pangkat setengah. Kemudian tambah ini ke atas kan berarti x pangkat min setengah ya. Jadi ketika ini diturunkan atau menjadi u aksen ya, u aksennya itu adalah kita turunkan ini menjadi setengah x pangkat setengah kurang 1 ya, sehingga menjadi setengah x pangkat min setengah. Oke,
kemudian ditambah dengan yang ininya itu adalah kita turunkan X pangkat min setengah itu adalah min setengah, kemudian X pangkat min setengah kurang 1, jadi ditambahlah min setengah X pangkat min setengah min 1, jadinya min 3/2 ya. Oke, sama dengan kita cari setengah X pangkat min setengah. Nah ini kan plus kali min, berarti menjadi min setengah X pangkat min 3/2. Oke, ini untuk langkah yang pertama. Yang selanjutnya itu adalah kita menentukan prosesnya ya. Kalau fx sama dengan u pangkat 2, ini kan kita misalkan u tadi u pangkat 2 pangkatnya ya, ini pangkat 2, maka f aksennya itu menjadi 2 kali u 2 kurang 1 kali u aksen. Nah di sini 2 kali u pangkat 1 ya kali u aksen. Nah u pangkat 1 ini bukan u aksen ya, u pangkat 1 jadi u saja. Jadi di sini kali akar X tambah 1 per akar X saja ya, pangkat 1. Berarti tidak usah ditulis satunya, kali dengan U aksen. U aksennya yang ini ya, setengah X pangkat min setengah dikurang setengah X pangkat min 3/2 ya. Oke, seperti ini. Dan kalau mau dirubah bentuknya lagi, kita tinggal sesuaikan dengan pilihan yang tersedia ya. Kita lanjutkan lagi untuk contoh nomor 6. Di contoh nomor 6 ini kita bisa lihat itu adalah fx 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat min 4x ya. Nilai maksimum dari interval min 3 dengan min 1 ya. Berarti kita tinggal substitusi saja sebetulnya kalau ditanyakan maksimum. Tapi alangkah ininya pembuat nilai maksimum itu syaratnya ya, f aksen x itu sama dengan 0. Berarti kita coba turunkan 2x kuadrat itu menjadi 2 kali 3 kali x 3 kurang 1 tambah 5 kali 2 kali x pangkat 2 kurang 1 dikurang 4 kali 1 kali x 1 kurang 1 sama dengan 0. Oke, ini berarti 2 kali 3 itu jadi 6 x kuadrat tambah 10x ini min 4 x pangkat 0. Nah itu jadi 1 ya, segala 1 pangkat 0 itu 1, berarti 1 kali 1 kali 4 jadi min 4 ya. Nah kemudian kita bagi dengan 2 menjadi 3x kuadrat tambah 5x dikurang 2 ya. Kemudian kita faktorkan ini menjadi 3x x ini kali 2 ya, biar positif berarti yang ini positif, di sini negatif 1. Ini cara pemfaktorannya. Kalau tidak bisa silakan dapat menggunakan rumus ABC ya. Nah di sini 3x kurang 1 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan 1 dengan memindahkan min 1 kemari ya. Dan bisa juga x tambah 2 sama dengan 0, 2 pindahkan ke kanan berarti x menjadi min 2. Oke, jadi yang ini x sama dengan kita tutaskan 3 pindah kemari menjadi 1/3. Nah kita bisa coba kita substitusikan masing-masing, yaitu x min 2 kita masukkan ya ke fungsinya. F min 2 itu sama dengan 2 kali min 2 pangkat 3 tambah 5 kali min 2 pangkat 2 ya dikurang 4 kali min 2. Oke, coba kita cari 2 kali min 2 pangkat 3 itu adalah min 8 kali 2 yaitu min 16, min 2 kuadrat itu menjadi 4 kali 5 yaitu 20. Kemudian min 4 kali min 2 itu adalah plus 8. Sehingga diperoleh di sini min 16 dengan 20 adalah 4, 4 tambah 8 itu adalah 12. Nah, bagaimana hanya dengan yang ini ya, yang x sama dengan min 2. Ini sudah dapat 12. Kalau sepertiga kita bisa cek di sini, kita masukkan ya ke ruang sini aja ya. X sama dengan
pangkat X sama dengan 1/3. Jadi ini F sepertiga sama dengan 2 kali 1/3 pangkat 3, kemudian tambah 5 kali 1/3 kuadrat dikurang 4 kali 1/3 ya. Nah, kita lihat di sini menjadi 2 kali 1/27 tambah 5 kali 1/9 dikurang 4/3. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini nilainya pecahan dan tentunya nilainya akan lebih kecil daripada 12 ya. Nah, jadi jawabannya untuk nilai maksimumnya adalah 12. Baik, mudah-mudahan jelas meskipun tulisannya sangat berserak, tapi dengan warna yang ada kalian bisa menentukan di sini langkah per langkahnya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini ada fungsi untuk contoh nomor 7, itu adalah fungsi fx adalah x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah 10. Naik pada interval. Nah, ini masalah fungsi naik fungsi turun ya. Ini fungsi naik fungsi turun kaitannya syarat, yaitu kalau fungsi naik itu adalah turunan pertamanya itu lebih dari 0. Itu adalah fungsi naik. Sedangkan kalau fungsi turun itu f aksennya itu adalah kurang dari 0. Itu adalah fungsi turun. Nah, jadi tinggal uraikan saja di sini. Turunannya berarti f aksen x itu lebih dari 0. Jadi aksennya 3x, x pangkat 3 itu menjadi 3x kuadrat dikurang 3 kali 2 yaitu 6x ya. 6x. Nah, jadi di sini plus 10 kalau diturunkan jadi 0 ya, lebih dari 0. Nah, ini kalau kita faktorkan itu menjadi 3x kali x min 2 ya. Artinya kalau kita perhatikan ini cuma faktorkan saja. Ketika kita kalikan pelangi lagi itu akan menjadi seperti yang di atas ya. Nah, sehingga di sini kita dapat dua akar-akar, yaitu 3x sama dengan 0 ya. Berarti x sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan dipindah sini menjadi 2 ya. Sehingga garis bilangannya kalau kita cantumkan itu ada 0 dan 2 ya. Kita ambil titik ujinya nilai 1 di sini ya. Karena 1 ada di antara 0 dan 2. 1 kita masukkan sini, masukkan sini. Jadi 3 kali 1 kuadrat itu 1, 1 kali 3 3, kurang 6 yaitu min 3. Ya, berarti ini hasilnya min 3, jadi min untuk area tengah ini ya. Kemudian bagaimana area kiri dan kanan itu berseling, yaitu di sini positif, di sini positif juga. Yang diinginkan itu adalah lebih dari 0, berarti daerahnya adalah ke kiri dan ke kanan, sehingga x kurang dari 0 atau x lebih dari 2. Oke, baik, itulah yang menjadi uraian kita untuk contoh nomor 7. Mudah-mudahan senantiasa dimudahkan ya. Saya pikir cukup simpel soal nomor 7, tidak sesimpel bentuk soalnya, karena fungsi naik kalau tahu rumusnya seperti ini pasti akan bisa dimaknai. Kita lanjut ke contoh 8. Nah, baik, untuk contoh 8 ini kita bisa misalkan meskipun dalam bentuk akar, kita bisa uraikan di sini ya. Kita misalkan U-nya itu yang di dalam yaitu 6x kuadrat min 2x, kemudian kita turunkan sehingga U aksen itu adalah 6 kali 2 yaitu 12x min 2x, kita turunkan itu adalah menjadi min 2. Langkah yang kedua, jadi fx adalah sekarang menjadi U pangkat, kalau seperti ini artinya pangkat 1/2 ya. Jadi kalau nggak diketahui 1/2, sehingga kalau f aksen x nya itu menjadi setengahnya kita ke bawahkan, turunkan setengah U pangkat setengah kurang 1 kali U aksennya ya, turunannya, sehingga setengah kali U aksen kali dengan U pangkat min setengah. Oke, saya pikir seperti ini, tinggal kita masukkan angka-angkanya
yaitu setengah kali U aksennya itu adalah 12 X min 2, kemudian U nya itu berarti tetap yaitu 6X kuadrat min 2X pangkat min setengah ya. Kita keluarkan di sini kelipatan 2-nya berarti setengah kali 2 kali 6X kurang 1 ya, kali dengan, karena ini bersifat pangkat negatif, kita kebawahkan menjadi 1/6X kuadrat min 2X pangkat setengah ya, jadi positif. Sama dengan, kita ringkas dulu, 2 dibagi 2 tentunya menjadi 1, sehingga di sini 6X min 1 kali 1 tetap 6X min 1 dibagi dengan, ini kan pangkat setengah artinya akar ya, bentuknya akar 6X kuadrat min 2X ya. Oke, sudah kita kerjakan soal nomor 8. Semoga senantiasa terus dimudahkan ya, semangat. Di nomor 9 kita bisa lihat ini adalah contoh untuk fungsi trigonometri ya. Jadi yang pertama kita misalkan U adalah sin X ya. Jadi U aksen itu adalah turunan dari sin itu adalah cos ya, cos X. Sehingga ini menjadi persamaannya menjadi Y sama dengan U pangkat 3 ya. Jadi Y aksennya adalah 3 kali U pangkat 3 kurang 1 kali U aksen ya. Jadi Y aksen adalah 3 dikali U aksen yang kita kedepankan, U nya jadi pangkat 3 kurang 1 yaitu 2 ya. Kita uraikan kembali di sini, 3 kali U aksen itu adalah cos X kali U nya yaitu sin X, tapi pangkat 2 berarti sin kuadrat X. Oke, inilah bentuk yang bisa kita peroleh dari contoh nomor 9. Nah, contoh nomor 10 kita bisa lihat di sini ada dua bilangan asli A dan B berjumlah 300. Kemudian nilai AB kuadrat maksimum untuk A berapa? Nanti kita bisa uraikan di sini. Yang pertama A tambah B itu adalah 300. Kemudian nilai B itu adalah, dan A-nya kita pindahkan ke seruas kanan, 300 kurang A. Nah, selanjutnya di sini fungsi AB kuadrat. Nah, kita uraikan AB kuadrat sama dengan di sini A kita tulis, B-nya itu adalah sebagai 300 kurang A kuadrat ya. Kita coba uraikan di sini 300 kurang A kuadrat itu adalah menjadi 300 kuadrat tentunya menjadi 90.000 ya, 90.000, nolnya 4 dikurang 2 kali 300 kali A itu menjadi 600A, kemudian min A kuadrat itu menjadi plus A kuadrat ya. Kemudian semuanya dikali A, ini menjadi, kita ubah, kita atur sunannya A ke A pangkat 2 dulu, yaitu A pangkat 3, A kali 600A menjadi min 600A kuadrat, dan kali 90.000 tentunya menjadi 90.000A ya. Jadi dengan mengalihkan semuanya ya, semua segmen. Nah, ketika fx sudah dapat, kita lihat di sini pertanyaan maksimum, nilai maksimum. Berarti tadi dengan soal-soal yang sebelumnya, syarat nilai maksimum itu f aksennya itu adalah bernilai 0. Berarti kita turunkan di sini menjadi 3A kuadrat dikurang 1200A, yaitu dengan mengalihkan 2 kali min 600A, kemudian tambah 90.000 sama dengan 0 ya. Ini berbentuk persamaan kuadrat. Coba kita bisa ringkas dulu, karena semuanya kelipatan 3, maka dibagilah dengan 3. Dibagi dengan 3 menjadi A kuadrat dikurang 1200 kurang bagi 3 itu menjadi 400A, kemudian 90.000 dibagi 3 itu menjadi 30.000. Oke, tinggal kita faktorkan tentunya ya. Di sini ada A kuadrat kurang 400A tambah 30.000 dengan 0. Oke, di sini kita coba akan faktorkan A kali A
Nah, ini menjadi 30.000 itu bisa dari angka 30 kali 1000, bisa jadi ya. Hanya tidak itu sepertinya yang diinginkan. Bisa jadi 300 kali 100 ya, sama-sama 30.000 dan nanti menjadi 400 tentunya. Kita uraikan 300 kali 100 saja min karena menjadi min 400. Jadi nilai pertama atau akar-akarnya A min 300 sama dengan 0 atau A min 100 sama dengan 0. Berarti A sama dengan min 300 pindah ke sini jadi 300. Kemudian yang ini A sama dengan min 100 kali ke sini jadi 100. Ya. Jadi nilai maksimum untuk A bisa 300, bisa 100. Ya. Itu ada dua kemungkinan. Tinggal lihat di pilihannya ya. Baik, demikian untuk contoh nomor 10. Kita berlanjut ke contoh terakhir, yaitu nomor 11. Nah, di contoh nomor 11 kita bisa lihat suatu benda bergerak sepanjang S meter. Ini terapan ya, yaitu persamaan jarak ya. Ini persamaan jarak ya. Persamaan jarak yaitu 30T tambah 15T kuadrat min T pangkat 3. Artinya kita ketahui yang namanya kecepatan pada saat percepatannya 0 itu berapa. Ini yang ditanyakan. Nah, jadi langkah yang pertama itu adalah untuk menentukan kecepatan itu adalah kecepatan adalah turunan dari fungsi jarak ya. Ini aplikasi untuk fisika ya, tapi tidak apa untuk dipahami bersama. S aksen berarti turunan terhadap T, 30T berarti 30 tambah 15 kali 2 itu 30T dikurang 3T kuadrat ya. Ini dari sini nih. Nah, ya. 3-nya turun jadi min 3T kuadrat. Oke, ini adalah fungsi dari kecepatan. Nah, bagaimana halnya dengan percepatan ya. Percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan. Jadi kita turunkan lagi kecepatan yang kita peroleh, 30 turunkan jadi 0, kemudian 30T menjadi 30 min 3T kuadrat menjadi min 6T ya. Ketika percepatannya 0 berarti 0 sama dengan 30 min 6T. 6T kita pindahkan kemari jadi 6T sama dengan 30, jadi T adalah 30 dibagi 6 yaitu 5 ya. 5 detik dalam hal ini ya. Kita lanjut kembali untuk menentukan di sini kecepatannya, karena yang ditanyakan kecepatan. Pada saat percepatannya 0 yaitu T-nya 5 detik ya. Kita masukkan saja ke persamaan kecepatan V sama dengan 30 tambah 30T min 3T kuadrat. V sama dengan 30 tambah 30 yaitu T-nya adalah 5 kali 5 dikurang 3 kali 5 kuadrat, sehingga ini menjadi 30 tambah 150 kurang 3 kali 25 ya. Jadi kecepatan adalah 180 dikurang 75 dan ini kecepatannya menjadi 105, satuannya meter per detik. Baik, demikian untuk contoh nomor 11 yang berarti menyudahi materi turunan untuk kali ini. Baik semuanya, generasi pintar Indonesia, mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan menjadi penambahan wawasan kita dalam mengerjakan matematika. Generasi pintar Indonesia, kami ucapkan terima kasih dan terus semangat dan terus berkarya sehingga generasi pintar Indonesia Genpi akan senantiasa terus berkarya dan tiada lelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bye.